Selamat sore semua. Sore. Gimana semua sehat ya? Alhamdulillah. Nah ini sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, saya sebagai dari Departemen HSE SFT mau mensosialisasikan atau mentrainingkan cara identifikasi izin kerja sesuai dengan prosedur perusahaan. Ya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu dari saya nih. Nama saya Ruki Trisjono, ya kan? Semua udah pada tahu, tapi kita perkenalan dulu. Nama saya Ruki Trisjono, biasa dipanggil dengan Ruki, ya kan? Ini nomor kontak saya. Insya Allah 24 jam. Nah, kontaknya ya. Tapi kalau untuk orangnya sih tidur, waktunya tidur. Nah, kontaknya. Untuk email ada di ini ruki.sugiono@gmail.com. Nah, sertifikasi yang saya dapat, yang saya punya dari Kemenaker itu ada auditor SMK 3, ada petugas damkar kelas D, ada ahli K3 umum, ada petugas P3K, dan terakhir petugas bekerja di ketinggian TKBT dengan level 2 untuk sertifikat saya. Untuk sertifikat dari non Kemenaker ada dari Pitagoras ya, internal auditor ISO 9001, ada dari integrated safety system dari ISO 45001 dan ISO OSAS 18001. Nah, perkenalan singkat pengalaman kerja saya itu saya udah 5 tahun ya, 5 tahun bergerak atau berkecimpung di dunia safety. Untuk pertama kali saya di Schindler, PK Schindler Lift itu 2015 sampai 2017 ya sebagai safety officer. Saya keliling gitu. Proyek saya di Jawa Timur, Kalimantan sampai Jawa Tengah. Selanjutnya saya di JAS Airport. Nah, ini di Soekarno-Hatta, bergerak di bidang ground handling itu penyedia pelayanan pesawat terbang. Jadi kalau pesawat terbang, kalau mendarat Soekarno-Hatta kan butuh pelayanan ground handling, salah satunya bagasi, parkir pesawat. Nah, ya kalau bisa dibilang tukang parkir pesawat boleh gitu. Nah, dari PT JAS saya pindah nih ke Purantara. Purantara ini masih satu grup dengan PT JAS gitu. Jadi Purantara ini bergerak di bidang in-flight catering atau penyedia makanan pesawat. Pesawat gitu. Jadi kalau sebelumnya saya di konstruksi, ya kan, terus di JAS ini bergerak di bidang jasa, di Perantara ini ke safety food gitu. Sebenarnya sama. Jadi kalau kita ngomongin safety ya, kita ngomongin safety, semua dunia ini, semua bidang ini itu melibatkan semua safety. Bahkan yang di bergerak di bidang jasa pun ada yang namanya safety gitu. Jadi kita jangan bergerak, oh safety ini hanya punya yang di konstruksi, oh safety ini hanya bergerak di mekanik, enggak. Jadi safety ini bergerak di semua bidang kita. Nah, setelah dari Perantara nih saya masih melalang buana nih, saya ke Kepelen. Nah, Kepelen ini balik lagi ke konstruksi. Jadi Kepelen ini terakhir proyek saya di Cakung, Jakarta Timur, ya, JGC. Jadi tanahnya Medland. Jadi di situ bangun perumahan. Walaupun perumahan, kita tetap mengutamakan safety. Jadi nggak salah kita bangun rumah. Jadi balik lagi, safety itu bukan untuk konstruksi yang bangunan tingkat tinggi, enggak. Tapi untuk bangun rumah nih yang cuma sekelas 2 lantai, kita tetap pakai safety. Karena apa? Setiap pekerja yang bekerja di area NKRI itu dilindungi namanya safety. Semua. Jadi NKRI mana? NKRI itu bisa meliputi udara, darat, laut, selama itu masih teritorial NKRI dan dilindungi safety. Nah, setelah dari Apple, saya langsung ke Tata Bara Utama. Tata Bara Utama ini bergerak di bidang kontraktor tambang. Jadi ini ada di Aceh. Alhamdulillah udah nyampe Aceh saya gitu. Alhamdulillah.
Setelah sebelumnya saya melalang buana di Kalimantan, ya kan, terus di pesawat, di area airport, terus sekarang di tambang. Nah, tambang sendiri juga strict masalah safety, gitu. Tapi apakah beda? Beda, gitu. Terkait safety-nya beda, perlakuannya beda. Tapi tujuannya apa? Sama. Tujuannya satu, safety. Nah, terus dari tata bara utama saya ke Parewa. Parewa ini sama kayak Purantara, bergerak di bidang catering atau catering pesawat, bergerak di safety food. Nah, yang terakhir saya di Saltwater. Saltwater ini yang kita tempatin sekarang. Nah, Saltwater ini apa? Saltwater ini manajemen building atau building management. Nah, dari semua ini kan backgroundnya beda-beda nih. Dari konstruksi, dari jasa, dari makanan, dari tambang, terus sampai ke body management. Artinya semua safety itu dibutuhkan di semua bidang. Apakah safety ini dibutuhkan di rumah? Kira-kira gimana? Ya, dibutuhkan di rumah. Jadi safety ini meliputi juga di kehidupan orang. Sedikit gambaran terkait dengan profil saya ya sebagai trainer ini, sebagai HSE. Nah ini sebelum kita lanjut ke materi ya, ini aturan keselamatan nih buat kita training di sini nih ya. Gunakan tempat duduk dan meja yang ergonomik nih. Jadi jangan miring-miring gitu. Atur ruangan suhu ya, se-ideal mungkin, senyaman mungkin, ya antara 22 sampai 25. Dari ruangan yang memiliki pencahayaan baik ya, kalau dari standarnya 300 lux, artinya nggak terlalu redup. Hindari berada di ruangan yang dekat dengan sumber kebisingan, karena nanti kita kan istilahnya transfer energi ya, transfer energi, transfer ilmu. Jadi kalau nggak penyampaiannya nggak pas, jadi energi atau ilmunya itu nggak nyampe. Nah, ini lakukan peregangan nih ya. Kalau memang dirasa terlalu capek duduk, lakukan metode 20-20 setiap 20 menit, lakukan pengalihan pandangan 20 kaki dan 20 detik. Nah, ini dilarang berbicara ya selama instruksi dijelaskan, jadi biar tidak ada interupsi. Terus, on yang pakai HP ya, jadi di silent dulu di mode kita biar kita tidak ada interupsi. Nah, nanti kita tepat waktu nih saat jam istirahat. Ya. Nah ini peraturan terkait dengan keselamatan. Masih ada lagi nih. Jadi setiap kali kita melakukan forum nih, forum di suatu tempat wajib namanya induction nih. Nah, inductionnya apa salah satunya? Jadi selama kita di forum, kita stop rokok dulu ya. Nah, stop rokok. Terus ada jalur evakuasi. Jadi kita berada di basement 1 ya. Dari basement 1 jalur evakuasinya. Kalau kita keluar nih, keluar ruangan, kita lurus saja. Kita lurus, itu nanti pojok sebelah kanan ada tangga darurat. Nah, nanti dari tangga darurat arahnya kemana? Naik ya, karena kita di basement. Nah, arahnya naik, jangan turun. Kalau turun, langsung ke basement 3. Nah, arahnya ke atas, jadi ke lantai GF ya, bro. Nah, nanti dari atas kita arahkan dari security. Terus di depan ruang meeting ini, ruang training kita juga ada sediakan apa, ya kan? Terus alat tenang, ya selama itu. Toilet ada di belakang ruangan, konserin HP, ya. Terus satu lagi, karena hari ini kita training, ya kan? Hari ini tidak ada indikasi untuk fire drill ya. Jadi setiap kali ada notifikasi atau paging terkait dengan evakuasi itu beneran real. Jadi kita harus evakuasi. Jadi tidak ada simulasi drill untuk hari ini. Dia untuk induction ini ya. Kita masuk ke latar belakang permasalahan. Jadi izin kerja ini ya kan, latar belakangnya kenapa saya bikin training ini, karena banyak kurang pahamnya karena terkait dengan jenis izin kerja. Kenapa?
banyak faktor-faktor yang orang itu mengajukan izin kerja yang tidak sesuai dengan aktivitasnya. Itu yang menjadi penyebab kegagalan identifikasi seorang safety untuk memonitoring. Terus kurang pahamnya karena terkait dengan izin kerja, terkait jenis aktivitas kerja ya. Nah, contoh nih, contoh kalau ada pekerjaan terkait dengan pengelasan, ya, apakah sama dengan pekerjaan pukul palu, mukul palu? Beda kan? Nah, tuh. Jadi setiap jenis aktivitas kerja itu juga membedakan dengan jenis kerjanya. Oke, nggak terlalu cepat kan ya? Saya jelasin nggak terlalu cepat ya? Oke. Aman, oke? Aman. Oke. Nah, dasar hukum terkait dengan izin kerja itu ada di SKKNI nomor 38 tahun 2019 terkait dengan K3. Terus Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 terkait dengan K3, ya kan? Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 itu terkait dengan SMK 3. Kenapa saya catatkan ini? Karena di short quarter ini kita sudah tersertifikasi dengan namanya SMK 3. Nah, terus yang terakhir standar operasional prosedur. Jadi kita juga ada SOP terkait dengan izin kerja di PT Putra Sinar Permata atau gedungnya short quarter. Nah, di short quarter ini izin kerja ada 3 jenis. Yang pertama adalah SIK, surat izin kerja untuk pekerjaan umum dengan risiko bahaya yang kecil. Nah, bentuknya seperti ini. SIK, surat izin kerja. Jadi ada nomornya, ada periode kerja ya. Jadi SIK ini ada periode kerja. Periode kerja ini digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk masa berlaku izin kerjanya. Jadi izin kerja ini bukan selamanya. Pak, saya izin kerja ini dari tanggal 12 Juli sampai kapan? Sampai selesai proyek. Nah, sampai selesai proyek kapan? Semua itu bisa kita perhitungkan. Karena apa? Terkait dengan resiko bahayanya. Jadi itu pada izin kerjanya. Terus selanjutnya ada jam kerjanya, ada nama kontraktornya, ya kan? Terus yang ini ada tower atau lokasinya. Jadi semua izin kerja itu ada lokasinya. Nah, teman-teman ini mau kerja di mana? Kebetulan kita ini ada di 3 tower. 3 tower, ada 20 lantai. Kalau kita salah menyebutkan lokasi, ya kita bisa nyasar ataupun salah untuk monitoring. Nah, jadi kita sebutin di mana, tower mana, A, B, C, lantai mana, lantai misalnya lantai 3, lantai 10. Unit apa? Dijelaskan sedetail mungkin. Karena apa? Karena untuk monitoring HSE juga akan monitoring. Lokasinya di mana sih? Yang butuh treatment HSE, butuh pengawasan lebih HSE, nah itu di sini. Nama teknisnya yang bertanggung jawab siapa di sini disebutkan, kontraktornya siapa. Terus nomor HP yang bisa kita hubungin. Kenapa? Sewaktu ada kejadian apa-apa, sewaktu kejadian yang tidak terduga, kita bisa menghubungi si PIC-nya atau si penanggung jawabnya dalam surat izin kerja ini. Terus jenis pekerjaannya apa di sini? Jadi ada fit out ya. Kalau di sini ada fit out, ada pekerjaan yang renovasi atau pekerjaan terkait dengan pembangunan. Nah, dari surat izin kerja ini masih perlu didetailkan jenis pekerjaannya. Deskripsi pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Di tower A lantai 10. Oh, pekerjaannya terkait dengan pasang partisi. Nah, catatannya apa? Bisa dikasih catatan pasang partisi. Hati-hati dengan kabel. Nah, kabel. Karena di sini gedung yang sudah beroperasional, artinya
semua kabel itu sudah teraliri listrik, ataupun kabel ini bersinggungan dengan kabel safety system kita. Banyak, ada yang terkait dengan speaker, ada terkait dengan smoke detector. Gimana kalau menyenggol atau kita merusak salah satu sistem? Nah, terjadinya kegagalan sistem untuk mendeteksi insiden atau kejadian yang tidak kita inginkan. Gunanya sistem itu kan untuk mendeteksi dini. Nah, ini ada catatan-catatan yang harus dipatuhi untuk pengajuan SIK ya. Salah satunya ya ada ID pekerja ya, setelahkan, terus rencana ke depan untuk pekerjaan. Nah, izin kerja nggak cukup sampai di situ. Izin kerja itu harus ada pengesahan, ada pemohon. Nah, ada 3 kolom. Pertama, kolom pemohon atau kolom yang mengajukan izin kerja. Siapa ya? Yang di sini. Nah, teman-teman yang di sini, saya mau ngajuin pekerjaan nih di lokasi ini dengan pekerjaan ini, ya kan, dengan durasi waktu sekian hari dengan periode segini. Nah, ini pemohon. Nah, selanjutnya ada kolom disetujui. Disetujui siapa? Dengan departemen terkait. Misal, kalau ada pekerjaan terkait dengan sipil, ya tadi ya bangun partisi ya, berkaitan dengan sipil ya. Jadi di sana itu departemennya siapa? Departemen engineering dari bagian sipil. Nah, siapa yang berhak untuk tanda tangan? Yang berhak tanda tangan minimal level supervisor. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Kenapa harus supervisor? Karena sebagai penanggung jawab. Ya. Karena sebagai penanggung jawab. Karena level supervisor sudah mempunyai tanggung jawab pekerjaan. Dia bertanggung jawab untuk segala aktivitas di bawahnya, termasuk staffnya. Kalau manajer gimana? Boleh, sebenarnya boleh. Yang dipermasalahkan adalah minimalnya mengetahui supervisor. Jadi si supervisor ini mengetahui ada pekerjaan di lokasi mana dengan deskripsi apa. Selanjutnya disetujui siapa lagi? Nah, selanjutnya disetujui oleh ASE. Kenapa itu? ASE harus tahu juga nih. Nah, lokasinya di mana, pekerjaan apa, resikonya seperti apa. ASE harus tahu. Setiap izin kerja, ASE juga harus dilibatkan. Nah, selanjutnya baru ada kolom security. Security ini terkait dengan akses ya. Jadi security juga harus tahu ada lokasi di mana. Sebenarnya security ini tugasnya sama seperti safety juga gitu. Jadi dia keliling, patrol, tapi kalau patrolnya cenderung untuk patrol ke izin kerja. Sesuai nggak? Masih berlaku nggak gitu. Tapi untuk detail pekerjaannya itu IC. Jadi, ada pekerjaan apa nih? Nah, disediakan nggak APD-nya? Bahayanya sudah dilindungi belum? Sudah dieliminasi atau substitusi atau cover belum? Atau dilarang? Nah, itu nanti ASC juga mengawasi. Pekerjaannya ternyata ada yang sakit, apa? Nah, ASC itu yang patroli. Security hanya patroli, izin kerjanya masih berlaku atau enggak, atau perlu bantuan atau enggak, karena security ini bersifat mobile. Ini izin kerja ya, jadi izin kerja yang diberlakukan untuk izin kerja umum, pekerjaan umum ya. Jadi dengan resiko yang kecil, resiko atau bahaya yang kecil. Kalau pasang partisi kan kecil. Nah, selanjutnya izin kerja ini ada hot work permit. Hot work permit, namanya hot ya, panas. Nah, hot. Jadi untuk segala jenis pekerjaan panas. Nah, seperti ini ada formnya sendiri. Ada formnya
yang ini tadi kan untuk pekerjaan umum. Nah ini untuk pekerjaan panas. Nah, sama isinya itu terkait dengan nama kontraktornya ya, penanggung jawabnya, ada nomor teleponnya, lokasi, tidak lupa lokasi. Jadi setiap izin kerja itu ada nama, ada lokasi, ada periodenya, ada tanggalnya, periode pekerjaan, ada tanggalnya. Itu udah ada wajib, ada nama, penanggung jawab. Gak mungkin ya izin kerja tiba-tiba, Pak saya mau ngajuin siapa? Siapa yang ngajuin? Kok gak ada namanya? Gak mungkin ya. Namanya kan kita boleh tentu. Nah terus ada lokasi, lokasinya mana? Kira-kira sana Pak? Nah kok kira-kira sana? Balik lagi terkait dengan akses. Kalau tidak tahu lokasinya ya aksesnya tidak akan kita buka. Periodenya kapan? Gitu. Periodenya kapan? Karena berkaitan dengan itu tadi ada namanya resiko kelelahan. Bila izin pekerjaannya itu terlalu lama, ya, jadinya ada faktor kelelahan di pekerjaan. Jadi kalau lama-lama juga untuk kelas. Nah ini kalau di kita ya ada persyaratan baik juga itu. Terus ada salah satu ketentuan ya, area wajib dibersihkan dari area material yang mudah terbakar, disediakan aplik khusus untuk pekerjaan panas. Nah ini yang saya maksud tadi, setiap pekerjaan, setiap izin kerja itu pasti berbeda-beda sesuai dengan aktivitas kerjanya. Nah untuk pekerjaan tadi pasang partisi beda dengan APD-nya dengan pekerjaan panas. Nah mungkin kita pasang partisi pakai kelas, malah merepotkan. Jadi sebenarnya safety ini bukan meribetkan, tapi membantu teman-teman di sini itu supaya lebih aman. Kita mengelompokkan jenis pekerjaannya. Supaya apa? Supaya kita tahu resiko dan bahayanya itu pasti berbeda. Nah, di sini sama nih, ada pemohon, ada mengetahui dari departemennya, dari ASE, terus dari departemen engineering, terus dari security, sama. Sebenarnya sama. Bedanya kolomnya di sini ada 4 ya, tadi ada 3. Isinya sama. Kalau yang tadi kan cuma pengelompokannya, kolomnya itu 3, kalau ini 4. Tapi yang isi bertanggung jawab sama. Ada pemohon, ya kan, selaku pengajuan izin kerja, terus ada departemen terkait, terus ada hasil, dan juga dari security. Ini nanti kalau kecepatan ngomong ya, kalau saya ngobrolnya aman ya, masih aman? Oke. Masih 2 jenis. Satu lagi ada namanya environment permit. Jadi ada environment permit untuk pekerjaan yang melibatkan drain air sprinkler. Kenapa harus ada izin? Nah, sprinkler di gedung subquarter ini sprinklernya sudah terisi air. Jadi kita nggak sembarangan. Kita asal ketok head sprinkernya atau kita asal bongkar pipanya, itu akan keluar air. Nah, setiap kali ada pekerjaan yang bersinggungan atau yang untuk pekerjaan melibatkan sprinkler, itu ada formnya sendiri, form environment. Nah, formnya seperti ini. Jenisnya beda kan ya? Dari tadi SIK, atau permit. Nah, ini environment. Nah, di environment ini sama. Ada nama kontak pemohon, ada lokasi pekerjaan, ya kan? Balik lagi, ada periode tanggalnya, ada nomor teleponnya. Jadi sejelas mungkin, sedetail mungkin. Tapi yang utama adalah satu nama pemohon, ya, nama perusahaan atau nama kontraktor. Terus ada lokasi, ada tanggal periode. Dari ketiga ini sama semua. Ada nama, ada tanggal periode, ada lokasi. Jadi intinya ada 3. Harus dicantumkan. Kalau tidak ada salah satunya, tidak berlaku sebuah izin kerja.
Kalau izin kerja environment itu ada pekerjaan berakhir, pekerjaan dimulai ada yang terakhir. Jadi di sini ada ketentuannya untuk environment. Ketentuannya apa? Ketentuannya setiap kali kita drain, ya kan, kita drain air sprinkler, berarti kan otomatis perlindungan kita terhadap air sprinkler ini kan udah nggak ada nih, dihilangkan. Nah, itu nggak boleh lama-lama, maksimal 3 hari. Jadi kita drain, kita udah hitung nih, besoknya udah 24 jam sampai kali 3. Nah, di hari ketiga itu sprinkler harus diisi kembali. Selesai tidak selesai harus diisi. Karena apa? Kita tidak bisa melindungi suatu wilayah atau suatu ruangan, ya kan? Kalau lebih dari 3 hari, tidak efektif. Nah, persyaratannya juga beda. Di setiap kali ada environment, nah itu wajib disediakan apar. Wajib disediakan apar. Loh, ini kan bukan pekerjaan panas, iya. Kalau tadi pekerjaan panas, memang kita sediakan, wajib disediakan apar yang terdekat. Kalau environment gimana? Karena kita tidak ada proteksi lain untuk mengantisipasi api. Jadi kita nggak ada. Jadi wajib nih. Walaupun ini tidak ada pekerjaan panas, tidak ada pekerjaan las, ya kan? Ya kan? Kalau sprinkler ya, tapi kita wajib nih. Nah, dengan ketentuan seperti apa? Nah, ketentuannya kalau kita untuk pekerjaan ini relokasi ataupun terkait dengan sprinkler satu lantai, ya kan? Satu lantai dengan luasan sekian meter kubik. Nah, nanti dari pihak safety ini itu dibutuhkan berapa tabung, ada berapa tabung, terus jenisnya apa, dengan ukuran apa. Nah, ini bagian safety. Nah, setelah itu ada pengecekan lain gitu. Jadi selama si sprinkler ini tidak aktif, kita juga harus monitoring sistem proteksi yang lain. Salah satunya adalah smoke detector, harus masih aktif. Kenapa? Salah satu untuk identifikasi awal terkait dengan kebakaran itu salah satunya ya smoke. Kalau sprinklernya udah nggak ada smoke-nya, smoke detector nggak aktif, nah kita berpedoman apa nih? Nggak ada. Jadi kita identifikasi dulu. Nah, salah satunya ini namanya izin kerja sendiri-sendiri. Nah, ini yang kita dari Departemen HSE mau mensosialisasikan nih terkait dengan izin kerja. Jadi jangan sampai salah nih. Oh, saya mau ngajuin pekerjaan pengelasan nih, tapi yang dipakai environment. Nah, ini salah. Atau saya mau mengajukan relokasi sprinkler nih dari titik 1 ke titik yang lain atau penambahan titik sprinkler, saya menggunakan SIK. Ini kan umum Pak gitu. Iya benar, ini umum gitu. Tapi secara risiko apakah sama? Ya, beda. Nah, ini yang kita antisipasi. Dengan jenis pekerjaan yang berbeda atau aktivitas yang berbeda, otomatis resikonya juga berbeda. Nah, ini jadi di sini itu hanya ada 3 jenis izin kerja, ya kan? Izin kerja umum, ya. Terus ada izin kerja panas, terus ada ibadah. Satu lagi nih, ada izin keluar masuk barang. Nah, kalau izin keluar masuk barang ini bukan termasuk izin kerja, tapi untuk barang. Kalau izin kerja untuk orang, untuk pekerjanya. Kalau ini untuk barang, sama sebenarnya. Isinya sama, tapi yang membedakan adalah aktivitasnya. Kalau ini untuk barang, ya. Jadi jangan salah untuk form. Ya. Nah, ini sebelum masuk kesimpulan, ini ya, udah mulai puyeng-puyeng ya. Ini saya kasih kesimpulan aja nih. Jadi setiap pekerjaan atau aktivitas kerja mempunyai risiko yang berbeda. Setuju ya? Nah, isi beda berbeda setiap jenis aktivitasnya. Teliti dalam setiap pengurusan izin kerja, sesuaikan dengan jenis aktivitasnya. Nah, terus segera berhentikan pekerjaan bila izin kerja sudah tidak berlaku ya. Tadi kan sudah kita sebutkan periodenya atau tidak sesuai dengan aktivitasnya.
mereka udah mengurus SIK, tapi ternyata di lapangan mereka ngelas-ngelas. Nah itu tidak sesuai, kita wajib berhentikan. Stop. Nah, ini ada beberapa evaluasi nih terkait dengan tadi yang saya sebutkan nih. Ini nomor 1, berapa jenis izin kerja nih? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak nih? Siapa? Oke. Jenis kerja ada 3, apa aja? Oke. Oke. Nah, nomor 2, siapa yang berhak menandatangani atau merilis surat izin? Siapa nih? Yuk. Minimal supervisor. Karena sebagai penanggung jawab atas Terus yang ketiga, pekerjaan relokasi sprinkler. Kira-kira butuh izin kerja yang seperti apa? Ya? Apa? Home environment bekerja. Jadi jangan sampai salah. Ya. Jadi ini evaluasi kita ya. Jadi apa yang saya sampaikan semoga bisa diterima ya. Semoga kita bisa menambah wawasan ya. Nah satu lagi nih tugas tambahan nih. Nah ini buat ringkasan nih prosedur alur dalam pengajuan izin kerja nih, ya kan? Izin kerja nanti dikumpulkan ya paling lambat nanti malam lah ya. Di email aja gitu. Di email aja di sini nih. Jadi seperti biasa di email nanti malam lah. Tuh. Satu aja tugasnya satu. Proses alur dalam mengajuan izin kerja relokasi. Iya. Nah, quote saya nih, biasanya quote andalan. Ini quote andalan saya nih. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Nah, ini quote andalan dari HSC saya nih. Jadi kalau kita membiasakan yang benar, tapi tidak membenarkan yang biasa. Wah, udah biasa itu Pak, itu membenarkan yang biasa. Oke, ada pertanyaan kan nih? Pak, ya. Untuk kerjaan di kantor, kalau perlu kerja, nih pertanyaan bagus nih. Kalau kerja kantor perlu nggak izin kerja ini? Nah, kita balik lagi nih. Kalau di kantor resikonya gimana? Kira-kira besar apa kecil? Kecil ya. Nah, berarti kalau kecil nih ataupun resikonya yang istilahnya tidak ada ya, itu nggak perlu izin kerja. Kalau izin kerja ini digunakan untuk yang resikonya yang harus kita reduce atau kita eliminasi langsung. Ya, good question nih. Pertanyaan bagus nih. Ya, boleh. kalau untuk vendor izin kerjanya seperti apa? Vendor teknisi sebenarnya sama izin kerjanya. Pertama vendor itu mau ngerjain apa dulu? Kalau memang mau ngerjain yang tadi yang saya sebutkan yang kecuali ya ada pekerjaan panas, ada pekerjaan sprinkler, nah itu ada 2. Tapi pekerjaannya selain itu kita pakai yang SIK. Sama prosesnya dari pengajuan ke building manajemen, ditandatangani dengan departemen yang terlibat, diketahui HSC dan juga sprinkler. Udah itu aja. Nah, dari pengunjungnya, terima kasih buat perhatiannya ya. Ini semoga materi ini yang saya sampaikan ini bermanfaat ya terkait dengan izin kerja. Jenisnya berbeda, otomatis resikonya berbeda. Ya. Oke, terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat khususnya buat saya ya, dengan buat saya dan bermanfaat buat audiens di sini. Terima kasih buat kehadirannya. Salam.